Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini yang akan kami bahas di sini adalah dua syarat mutlak guru honorer tanpa kebutuhan lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Cek posisi Anda. Maksudnya di sini tanpa kebutuhan artinya tanpa kebutuhan di sekolah induk ya. Artinya sekolah induk Bapak Ibu itu sudah full guru atau sudah full ASN, sehingga otomatis teman-teman tidak punya peluang untuk penempatan di sekolah induk. Nah, kira-kira apa syarat mutlaknya agar teman-teman yang dalam posisi tersebut bisa lulus menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023? Cek posisi Anda. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman, kita langsung saja to the point. Nah, di sini kita perhatikan posisi-posisi atau syarat mutlak sebenarnya yang bisa mengantarkan teman-teman sekalipun teman-teman itu tidak punya formasi di sekolah induk atau di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada kebutuhan formasi, tapi teman-teman tetap berpotensi lulus menjadi ASN P3K Guru. Nah, salah satu syaratnya itu adalah di instansi Bapak Ibu, formasi mata pelajaran yang dilamar itu ada teman-teman ya, harus ada formasinya. Kemudian kalau bisa berimbang atau bahkan lebih banyak daripada jumlah pelamar. Nah, jadi otomatis kalau posisinya seperti itu teman-teman ya, sekalipun di sekolah induk Bapak Ibu itu tidak ada formasi sesuai dengan formasi jabatan teman-teman lamar karena pool guru, itu teman-teman tetap berpotensi penempatan di sekolah lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena jumlah formasi berimbang atau lebih banyak daripada pendaftar. Contoh misalkan teman-teman ya, kita ambil contoh di sini, guru bimbingan konseling, pendaftarnya di sini cuma 39 ya. Ingat, guru bimbingan konseling pendaftarnya di sini cuma 39. Kemudian formasinya untuk guru bimbingan konseling itu 111. Sisanya itu ada 72. Bayangkan tersisa 72, sedangkan pelamar cuma 39. Nah, kebetulan teman-teman di sekolah Bapak Ibu itu ternyata tidak ada kebutuhan formasi untuk guru bimbingan konseling. Apakah teman-teman berpotensi ditempatkan? Sangat-sangat berpeluang ditempatkan. Kenapa? Alasan pertamanya karena formasi itu lebih banyak daripada pendaftar, sehingga nanti kemungkinan besar, anggaplah teman-teman P2 dan P3, kemungkinan besar teman-teman itu bisa ditempatkan di sekolah lain karena pendaftarnya cuma 39 sedangkan kebutuhan formasinya ada 111. Logikanya seperti itu ya. Yang parah itu kalau seperti ini teman-teman ya. Yang parah itu kalau seperti ini. Ini kalau kita lihat guru TIK teman-teman ya, guru TIK ini pendaftarnya 227, formasinya 100. Nah, jadi ada kekurangan sekitar 127. Sehingga ini berpotensi banyak yang tidak lulus. Ya, ada sekitar 100 lebih yang tidak lulus teman-teman ya. Kalau misalkan P2 P3 ya, lebih parah lagi kalau jumlah pendaftarnya ini yang banyak itu adalah P4. Logikanya seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, apalagi kalau kita perhatikan di sini untuk urutan pemenang P3K Guru tahun 2023 itu nantinya diprioritaskan untuk P1 dulu. Nah, jika masih tersedia formasi barulah masuk P2. Jika masih tersedia formasi masuklah P3 teman-teman. Selanjutnya jika masih tersedia formasi itu masuk P4. Nah, ini sudah resmi karena ini menjadi alur seleksi P3K Guru tahun 2023. Nah, ini contohnya teman-teman ya, ilustrasinya seperti ini. Syarat mutlak ya, kita lihat syarat mutlak pertama, guru honorer tanpa kebutuhan itu bisa lulus di P3K Guru tahun 2023 adalah tersedia kebutuhan formasi linier sesuai dengan formasi jabatan yang teman-teman lamar. Jadi ketika misalkan dalam satu instansi itu tidak ada formasi sesuai dengan ijazah teman-teman, sesuai dengan serdik teman-teman, itu teman-teman tidak bisa diangkat menjadi ASN karena itu menjadi syarat mutlak, wajib tersedia kebutuhan.
Yang kedua adalah tidak ada istilah menggeser dan perankingannya berdasarkan urutan kategori dan nilai tertinggi. Nah, kita ambil contoh seperti ini teman-teman ya. Ini ada 4 sekolah ya, ada 4 sekolah. Ada sekolah A, kemudian ada sekolah B, ada sekolah C, dan juga ada sekolah D teman-teman ya. Oke. Nah, kebetulan di sekolah A itu ya kita ambil barometernya di sini di sekolah A aja teman-teman ya. Di sekolah A ini ada satu guru honorer ya, anggaplah formasi guru kelas ya, ijazahnya guru kelas. Nah, kebetulan di sekolah induknya ini kelas 1 sudah dipegang oleh PNS, kemudian kelas 2 juga dipegang oleh PNS, kelas 3 dipegang oleh PNS, kelas 4 dipegang oleh PNS, kelas 5 dipegang oleh PNS, dan kelas 6 dipegang oleh P3K. Kalau kita lihat kondisi dari sekolah A ini ya, masih terdapat satu guru honorer, guru kelas. Ternyata di sekolah A ini sudah tidak ada kebutuhan. Ingat ya, sudah tidak ada kebutuhan. Kemudian di sini Dinas Pendidikan adalah tugasnya melakukan distribusi formasi. Nah, itu tidak bisa mendistribusikan penempatan di sekolah A. Kenapa tidak bisa mendistribusikan penempatan di sekolah A? Karena di sekolah A ini sudah kelebihan guru, tidak ada kebutuhan lagi. Nah, kira-kira bagaimana peluang guru honorer di sekolah A ini untuk mendapatkan penempatan? Anggaplah dia mendapatkan nilai bagus, nilai tinggi teman-teman ya, nilai tinggi atau formasi lebih banyak daripada pelamar. Nah, kira-kira apakah guru honorer yang ada di sekolah A ini bisa ditempatkan di sekolah B? Karena kebetulan teman-teman ya, di sekolah B itu ada juga satu guru honorer. Nah, kemudian kita lihat kondisi kelasnya. Kelas 1 dipegang oleh PNS, kelas 2 kosong, kelas 3 kosong, kelas 4 P3K, kelas 5 PNS, dan kelas 6 PNS teman-teman ya. Nah, pertanyaannya sekarang, guru honorer yang ada di sekolah apakah bisa mengisi formasi di sekolah B? Jawabannya tentu saja bisa teman-teman. Kenapa? Karena masih ada 2 lowongan. Masih ada 2 kebutuhan, yaitu kelas 2 dan kelas 3. Anggaplah guru honorer di sekolah A ini ditempatkan di kelas 3, sedangkan untuk kelas 2 jatahnya guru honorer induk teman-teman ya. Logikanya seperti itu ya. Apakah dia P1, P2 atau P3 dengan nilai yang tinggi ya, atau formasi lebih banyak daripada pelamar. Nah, pertanyaan kedua, apakah guru honorer induk yang ada di sekolah A ini bisa menempati formasi di sekolah C? Jawabannya bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena kebetulan di sekolah C itu tidak ada guru honorernya. Nah, ini di sekolah C itu tidak ada guru honorer. Kalau kita lihat kondisinya, kelas 1 dipegang oleh PNS, kelas 2 oleh PNS, kelas 3 ternyata kosong, kelas 4, 5 itu PNS, dan kelas 6 P3K. Sehingga guru honorer yang ada di sekolah A itu juga bisa ditempatkan di kelas 3 di sekolah C. Karena kebetulan di sekolah C itu tidak ada guru induknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian anggaplah di sini guru induk yang ada di sekolah D ini ternyata nilainya rendah ya. Nah, kira-kira apakah guru honorer induk yang ada di sekolah A itu bisa ditempatkan di sekolah D? Jawabannya tidak teman-teman ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena istilahnya tidak bisa menggeser. Sekalipun guru honorer induk yang ada di sekolah D itu nilainya rendah, tidak bisa menggeser. Dan tentunya guru honorer induk yang ada di sekolah D juga tidak bisa mengisi formasi di sekolah induknya sendiri. Sehingga di sekolah D itu masih ada kebutuhan yang bisa dilanjutkan di tahun 2024 nantinya. Oke ya, seperti itu kira-kira. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.